Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat-sahabat YouTube. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, kali ini kami tampilkan video bagian kedua dari aktivitas sekolah setelah libur Idul Fitri tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Sahabat-sahabat, ini acara selanjutnya yaitu ikrar atau permintaan maaf, saling meminta maaf yang diwakili oleh salah satu siswa. Ini ikrar permintaan maaf. Sahabat-sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang telah mensupport video-video saya selama ini. Mugi Gusti Allah nampi sedaya anak saya kita bulan Ramadan. Salajengipun kula ngaturaken sedaya kalakuan kula lahir sing satos kanthi tandhasing manah. Saestu nyuwun pangapunten mugi panjenengan paring pangapunten dumateng kula. Makaten ugi mbok bilih panjenengan kagungan kalakuan dumateng kula. Kanthi ikhlasin manah kula nyaosaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah ngejabahi saha paring magfirah dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Makaten panjenengan ingkang kawula ingkang kula aturaken akan lepas magfirah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ikrar lalu dilanjutkan dengan tausiah mengisi kelengkapan atau mengisi acara selanjutnya yaitu tausiah dalam rangka acara halal bihalal atau acara Selamat menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan jadi anak soleh dan solehah. Amin. Yang hadir di tempat ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Ada yang sakit batuk? Ada. Mudah-mudahan batuknya cepat hilang. Amin. Ada yang sakit pilek? Ada. Mudah-mudahan pileknya hilang. Amin. Ada yang sakit gigi? Mudah-mudahan giginya cepat hilang. Baiklah, terima kasih. Siapa yang giginya hilang? Ada yang mau giginya hilang? Saya
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah SD Negeri Purworejo, SD Purworejo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan seluruh didikan SD Purworejo. Yang saya hormati adik-adik baik yang laki maupun putra, yang laki-laki gandeng semua ya, yang sini gandeng semua ya. Halo, halo, halo saya halo, orang ya halo, oke, yang laki gandeng semua, semua mau gandeng semua nggak yang laki-laki? Oh, gak bisa Pak. Yang laki-laki. Yang laki-laki enggak ada. Kalau yang putri semuanya cantik, cantik. Yang laki-laki ini adalah menikah semuanya dan semuanya sudah kelihatan karena yang habis dari ibu jalan masalah malah tetap memberi semangat kepada kita semuanya. Kemudian saya dan mendapatkan kelimpahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Saya yang di TV ya. Jadi semua yang dalam Allah kemarin kurang lebih 10 hari yang lalu atau 10 bulan yang lalu kita terutama umat Islam itu menjalankan ibadah apa? Puasa. Berapa hari puasanya? 1 bulan. Bisa 29, bisa 30. Semuanya berpuasa. Alhamdulillah. Yang beragama Islam berpuasa. Coba saya ingin tahu yang kemarin berpuasa angkat tangan. Ya, yang beragama Islam yang kemarin berpuasa angkat tangan. Sampai maghrib angkat tangan lagi. Angkat tangan lagi. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak yang orang. Yang puasa belum? Keluarga. Kalau sudah jam 12 sudah. Ada ya? Ada. Yang puasa kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk berpuasa. Kenapa kita ingin berpuasa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat kita umat Islam itu menjadi orang yang baik, orang yang baik. Nah, saya cerita ya.
yang saya cerita sambil digunakan boleh ngomong tapi nggak ada suaranya, boleh ngomong tapi nggak ada suaranya. Nah, silakan ngomong tapi nggak ada suaranya ya. Guru, orang guru untuk menjadi baik, masa-masa untuk menjadi orang baik itu juga ada yang namanya berpuasa. Ternyata puasa itu adalah salah satu untuk membuat orang itu menjadi baik. Betul tidak? Betul tidak? Betul? Siapa yang puasa ketika berpuasa tidak mengatakan kata-kata yang jorok alias susu itu. Nah, betul. Nah, Kak Guru ini puasa kira-kira susu tidak? Oh tidak, alhamdulillah. Nah, putra. Kalau putra biasanya kesandung terus apa? Bukan istighfar astagfirullah tapi apa? Wah, itu. Nah, ketika kita berpuasa menjadi orang yang baik, lisannya dijaga, tangannya dijaga, mulutnya dijaga, dan semuanya dijaga agar puasanya ini puasa yang terbaik dan diterima oleh Allah. Setelah puasa semuanya baik semuanya. Jadinya yang ini puasa berapa ya? 5 itu ambil Nah, setelah puasa jadikan kita menjadi orang baik. Ngomongnya halus, tidak suka marah-marah, tidak suka menyakiti orang lain, dan terus. Ternyata hewan itu, binatang itu, Allah ciptakan manusia, ciptakan jin, dan kita ciptakan hewan. Hewan itu ternyata untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya itu ternyata berpuasa juga. Hewan berpuasa atau tidak? Hewan berpuasa atau tidak? Berpuasa. Contoh, hewan yang paling menjijikan apa kira-kira? Yang ulungnya apa? Sing ulungnya apa? Ular. Yang bunyinya bagaimana apa? Ular apa? Tahu nggak ular yang jalannya? Kalau ada yang jijik dengan lihat ular, ada yang tidak sih ada. Ada ular di pegang bisa iyo. Kalau ketemu ada yang ketemu ular itu ada yang pecah. Ular itu juga. Ular itu kalau tidak dia menjijikan. Satu menjijikan. Yang kedua kalau ular itu bulunya kita menjadi gagal. Betul nggak? Betul. Menakutkan. Kalau ada yang lewat dia menakutkan. Menakutkan. Siapa yang di sini tidak takut sama ular? Ngaco. Orang ini tidak takut sama ular. Yang di sini yang takut siapa? Nah, takut tak takut. Takut kalau ular itu kalau bunyinya itu. Nah, itu kalau kita tidak takut. Ular itu menjijikkan. Ular itu membuat takut. Ular itu menakutkan. Karena ternyata ular setelah puasa, ular itu ada puasanya. Puasanya berapa? Nah, bagaimana puasanya ular? Bagaimana puasanya ular? Siapa yang tahu puasanya ular? Tahu enggak? Siapa yang tahu? Tahu enggak? Antum itu apa? Ular yang berpuasa namanya kepong. Berapa? Sebulan
bulan, kadang sebulan lebih. Menunggu, mana orang soalnya dia tidak kemana-mana. Sing jenenge ular itu nggak apa-apa. Ya jalan gitu ya. Kok jalan? Jalan harus jalan terus menung. Kalau menung dia tidak. Nggak makan, nggak minum, cuma diam aja sebulan. Mati atau tidak? Enggak. Menjijikan enggak? Enggak. Menakutkan enggak? Enggak. Kalau cuma diam, kalau aku cuma duduk mati. Tapi dia masih hidup. Tapi setelah dia itu diam, setelah dia itu lalu jadi kepompong dia selama sebulan. Setelah selesai sebulan, kira-kira jadi apa? Jadi gajah. Betul nggak jadi gajah? Kepotong terus jadi apa? Iya, itu dalam ilmu iman disebut apa ya? Dalam ilmu itu apa namanya? Ular jadi kepotong berubah jadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu dari ular yang ularnya sebelumnya itu berbulu, setelah sekian lama bertambah berkuasa muncullah yang namanya kupu-kupu. Indah dari kupu-kupu. Indah nggak kupu-kupu itu? Takut nggak kita kalau yang kupu-kupu? Enggak. Siapa yang ada di sini dengan kupu-kupu? Ada nggak? Masa yang kupu-kupu takut? Bahkan kupu-kupu diambil bahwa ular itu indah. Ada yang besar, ada yang kecil dan seterusnya. Nah, ternyata yang namanya hewan itu ada kuasa. Setelah dia berkuasa, hewan itu lalu kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang awalnya menakutkan. Setelah menakutkan jadi indah dipandang. Maka orang berkuasa itu seperti apa ular. Tapi juga orang berkuasa selama sebulan tidak seperti kupu-kupu, tapi ada seperti sekolah. Saya tanya, hewan apa